Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kami dari kelompok 6A akan membahas materi mengenai peluruhan alfa. Sebelumnya, peluruhan terjadi apabila suatu inti bersifat tidak stabil. Pada hakikatnya, semua yang ada di alam semesta itu selalu ingin menjadi stabil. Pada proses peluruhan akan memancarkan suatu partikel. Jenis-jenis peluruhan itu dapat dibedakan berdasarkan jenis partikel yang dikeluarkan. Terdapat tiga peluruhan, yaitu ada peluruhan alfa, beta, dan gamma. Nah, pada kali ini kami akan membahas materi mengenai peluruhan alfa. Anggota dari kelompok nama itu ada Ina Sausan Mumtaz, ada Aprinda Alistia, Musofa Jeprina, dan saya sendiri, Fajriani Riau. Kita langsung bahas ke materi aja. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian peluruhan alfa. Peluruhan alfa adalah salah satu bentuk peluruhan radioaktif di mana sebuah inti atom berat yang tidak stabil melepaskan sebuah partikel alfa. Nah, secara definisi, radioaktivitas ini merupakan transformasi inti yang terjadi secara spontan dan menyebabkan terbentuknya unsur-unsur baru. Selanjutnya, karakteristik umum. Perubahan inti, di mana inti induk meluruh menjadi inti anak yang lebih ringan. Selanjutnya, penurunan nomor massa, di mana nomor massa berkurang menjadi 4. Nah, selanjutnya penurunan nomor atom, di mana nomor atom berkurang menjadi 2. Penyebabnya terjadi karena ukuran inti terlalu besar atau jumlah nukleon sangat banyak, sehingga gaya nuklir kuat tidak mampu mengimbangi tolakan gaya elektromagnetik antar proton. Selanjutnya, mekanisme kuantum, di mana proses lepasnya partikel alfa dijelaskan melalui efek terobosan. Terobosan kuantum atau tunneling, di mana partikel menembus rintangan potensial ini meskipun energinya secara klasik tidak mencukupi. Selanjutnya, di sini ada komposisi dan sifat, di mana komposisi partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, yang secara identik merupakan inti atom helium. Selanjutnya ada sifat-sifat, di mana daya ionisasi tinggi, partikel alfa memiliki kemampuan ionisasi yang sangat besar, jauh lebih tinggi dibandingkan partikel beta dan sinar gamma. Hal ini disebabkan oleh muatan positif atau plus 2e dan masanya yang besar, sehingga mudah berinteraksi dengan atom lain. Selanjutnya, daya tembus lemah. Meskipun memiliki daya ionisasi tinggi, partikel alfa memiliki daya tembus yang sangat rendah. Partikel ini hanya dapat menempuh beberapa sentimeter di udara. Nah, dan dapat dihentikan oleh kertas, pakaian, atau lapisan kulit terluar manusia. Selanjutnya, partikel alfa memiliki kecepatan yang relatif lebih rendah dibandingkan partikel beta dan sinar gamma karena masanya lebih besar. Baik, selanjutnya yaitu reaksi peluruhan alfa. Nah, reaksi peluruhan alfa persamaannya itu ada X dengan nomor massa A dan nomor atom Z meluruh menjadi X aksen dengan nomor massa A-4 dan nomor atom A-Z plus alfa plus Q atau energi yang dilepaskan pada reaksi. Nah, contoh reaksi inti, misalnya kita memiliki unsur U yaitu uranium. Nah, uranium ini memiliki nomor massa 235 dan nomor atom 92. Berdasarkan persamaan yang tadi, yang peluruhan alfa, maka nanti nomor massanya itu akan dikurangi 4 dan nomor atomnya itu akan dikurangi 2. Jadi 235 berubah, nomor massanya menjadi 231 dan nomor atomnya dari 92 berubah menjadi 90, yaitu unsur baru, yaitu thorium. Nah, 231 dan 390 plus alfa dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Ini gambarnya.
Jadi unsur itu berubah menjadi unsur baru, letaknya di tabel periodik bergeser 2 langkah ke kiri. Contoh reaksi inti yang lain itu adalah plutonium. Pu dia memiliki unsur ini memiliki nomor massa 240 dan nomor atom 94. Nah, berdasarkan persamaan yang tadi, yang reaksi itu, maka dia akan meluruh berubah menjadi unsur baru, yaitu uranium yang memiliki nomor massa 236 dan nomor atom 92 plus alpha nomor massa 4 dan nomor atom 2. Ini gambarnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa nanti ketika meluruh, maka akan bergeser 2 langkah di tabel periodik. Unsurnya itu akan bergeser 2 langkah ke kiri. Nah, coba kita lihat ya. Tadi kan ada unsur uranium yang ini. Uranium berarti tadi berubah itu atau meluruhnya itu menjadi unsur thorium. Nah, juga ada tadi plutonium Pu, berubahnya itu menjadi uranium 1, 2. Oke, selanjutnya ada energi peluruhan atau key value, yaitu terjadinya pemancaran partikel alfa yang disebabkan oleh tingginya energi yang dimiliki oleh partikel alfa. Nah, pada peluruhan ini terjadi pembebasan energi yang dibebaskan oleh energi desintegrasi, yang akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan energi kinetik inti anak. Besarnya energi yang dibebaskan Ki dapat dicari melalui hukum kekekalan energi. Nah, syarat energi peluruhan alfa Ki lebih dari 0, yaitu nilai Q-nya harus positif, karena peluruhan alfa hanya akan terjadi ketika massa diam dari inti induk lebih besar dari jumlah massa diam inti anak ditambah dengan massa partikel alfa. Nah, inti-inti ini dapat dilihat dari carta peluruhan nuklir hanya terdapat pada daerah nomor massa tinggi sekitar kurang lebih dari 200. Biasanya, dalam praktek nilai Q tidak dinyatakan dalam massa inti, tetapi di dalam massa atom. Syarat energi peluruhan alfa dapat dinyatakan dalam massa atom. Nilai Q adalah Q sama dengan buka kurung mx dikurang m aksen x dikurang m alfa tutup kurung dikali c kuadrat atau c pangkat 2. Nah, keterangannya Q itu energi, mx itu massa inti sebelum, m aksen x itu massa inti sesudah, m alfa itu massa partikel alfa, dan c itu kecepatan cahaya. Nah, mengapa inti berat itu tidak stabil? Karena inti berat itu memiliki jumlah neutron yang banyak. Dan inti juga mencapai kestabilan ketika jumlah proton sama dengan neutron, maka inti berat cenderung tidak stabil. Nah, hubungannya dengan energi ikat yaitu inti atom dengan energi ikat dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang menyatakan hubungan antara massa dan energi yang dinyatakan dalam persamaan IMC kuadrat, yang dimana E adalah energi yang timbul apabila sejumlah M atau massa benda berubah menjadi energi dan C adalah cepat rambat gelombang cahaya. Dari hasil pengukuran massa inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusutan atau pengurangan massa ini disebut defek massa, karena besarnya itu akan berubah menjadi energi ikat inti yang menyebabkan nukleon dapat bersatu dalam inti atom. Besarnya energi ikat ini dapat diketahui jika besarnya defek massa inti diketahui. Nah, ini rumusnya eh, I sama dengan IMC kuadrat. Keterangannya E itu energi ikat inti, satuannya joule, M itu defek massa, satuannya kilogram, C itu kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, konsep waktu paru. Jadi, waktu paru adalah waktu yang dibutuhkan satu inti radioaktif menjadi separuh atau setengah dari inti mula-mula.
untuk waktu paruh yang terjadi pada radioaktif alami tidak terpengaruh oleh faktor-faktor alam seperti perubahan situasi lingkungan, cuaca, suhu, tekanan, dan lain-lain maupun peristiwa-peristiwa kimia yang lain. Konstanta peluruhan alfa itu ada lambda alfa sama dengan lambda 2 per T setengah alfa. Selanjutnya ini ada grafik stabilitas inti. Nah, jadi bagian C ini merupakan sabuk stabilitas yaitu daerah inti-inti stabil. Terus ada bagian A ini merupakan inti berat yang tidak stabil karena berada di luar sabuk stabilitas. Terus juga untuk menjadi stabil, inti tersebut mengalami peluruhan alfa dengan memancarkan 2 proton dan 2 neutron. Akibatnya, posisi inti bergeser ke bawah pada grafik mendekati ini sabuk stabilitas. Nah, jadi grafik ini menunjukkan sabuk stabilitas inti. Melalui grafik ini kita dapat melihat bahwa inti yang tidak stabil akan mengalami peluruhan alfa dan bergerak menuju daerah stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Musofa. Oke, selanjutnya yaitu hukum Giger-Nuttall. Untuk pertamanya yaitu log T setengah sama dengan A plus B per akar Q alfa, di mana T setengah itu merupakan waktu paruh, D-nya itu energi peluruhan alfa, untuk A dan B-nya itu konstanta yang bergantung pada deret radioaktif. Hubungan ini pertama kali ditemukan secara empiris oleh Giger dan Nuttall pada tahun 1911 yang dikenal dengan hukum Giger-Nuttall. Persamaan Giger-Nuttall ini menunjukkan bahwa semakin besar energi peluruhan alfa, maka waktu paruh akan semakin kecil, sehingga perubahan terjadi lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya itu hubungan energi dengan waktu paruh. Kita bisa lihat di sini ada grafik hukum Giger-Nuttall. Pada perubahan alfa menunjukkan bahwa hubungan energi partikel alfa dengan waktu paruh itu terbanding terbalik atau secara eksponensial, di mana kita bisa lihat di sini di sumbu X itu ada energi alfa yang dipancarkan, sumbu Y itu merupakan waktu paruhnya. Nah, contohnya pada uranium mempunyai energi alfa yang kecil tetapi mempunyai waktu paruh yang sangat panjang. Sedangkan pada polonium mempunyai energi alfa yang cukup besar, sedangkan waktu paruhnya pendek. Nah, bisa dikatakan bahwa hubungan antara energi dengan waktu paruh, semakin besar energi yang dipancarkan, maka semakin pendek waktu paruh. Variasi waktu paruh sangat ekstrim, mulai dari sekitar 10 pangkat min 7 per detik hingga lebih dari 10 pangkat 15 tahun, tergantung pada energi peluruhan. Nah, untuk selanjutnya, aplikasi peluruhan alfa pada bidang energi, yaitu pada baterai nuklir atau RTG. Nah, RTG ini memanfaatkan panas dari peluruhan alfa untuk menghasilkan listrik. Isotop umum yaitu Pu238 dan amerisium 241. Masa pakainya itu 14 sampai 48 tahun. Ideal untuk misi luar angkasa. Nah, selanjutnya itu ada detektor asap
Aplikasi paling umum dalam kehidupan sehari-hari menggunakan americium 241. Komponennya itu AMO2 dengan aktivitas waktu paruh 432 tahun. Nah, pada bidang penelitian, sintetis inti superberat yaitu peluhan alfa menjadi alat diagnostik utama untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang baru yang sangat berat. Pola energi dan waktu paruh memberikan sidik jari yang memungkinkan identifikasi. Selanjutnya ada dampak dan keamanan. Bahaya radiasi. Nah, paparan eksternal umumnya tidak berbahaya karena partikel alfa tidak dapat menembus lapisan kulit mati manusia. Selanjutnya ada paparan internal, yaitu menjadi sangat berbahaya jika sumber pemancar alfa masuk ke dalam tubuh melalui hirupan atau pernapasan, tertelan atau pencernaan, atau terserap ke aliran darah di dalam tubuh. Nah, partikel ini akan memberikan energi terkonsentrasi yang menyebabkan ionisasi lokal dalam jumlah besar, yang dapat merusak DNA secara signifikan dan meningkatkan risiko kanker, terutama kanker paru-paru jika terhisap. Selanjutnya ada cara pelindungan, di mana prinsip ALARA perlindungan radiasi harus mengikuti prinsip as low as reasonably accessible atau ALARA, yaitu mengusahakan paparan serendah mungkin dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada 3 faktor kunci, di mana perlindungan dapat dicapai dengan mengatur waktu atau meminimalkan waktu paparan, jarak atau menjauh dari sumber, dan penggunaan perisai atau shielding. Selanjutnya ada pembagian daerah kerja, di mana untuk keamanan, area kerja dibagi menjadi daerah pengawasan dan pengendalian guna memonitor tingkat radiasi dan kontaminasi secara ketat. Selanjutnya alat pelindung, di mana daya tembusnya yang rendah, penggunaan masker, pernapasan, dan pakaian pelindung sangat efektif untuk mencegah masuknya partikel alfa ke dalam tubuh. Baik, jadi ini referensi yang kami gunakan itu ada dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, terus ada dari BRIN, terus juga ada beberapa dari jurnal. Selanjutnya, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.